Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Nih momen yang gua tunggu-tunggu. Saatnya kita unboxing satu handphone terbaru dari Samsung yang belum lama launching resmi di sini. Ini handphone yang banyak diperdebatkan karena dia datang dengan desain yang tipis. Gitu. Ini dia adalah Samsung Galaxy S25 Edge. Kalau kita lihat secara desain boxnya, ini masih menganut desain yang sama seperti S25 series yang lain, termasuk sama kayak S25 Ultra. Jadi kalau dilihat dari boxnya, berarti bisa dibilang ini adalah smartphone premium, sama lah intinya ya. Kalau kita lihat dari harga juga memang demikian ya, karena harganya ini nggak bisa dibilang murah. Langsung deh kita coba untuk buka. Oh ya, sebelum kita reveal isi di dalamnya, nah ini gue pengen bacain dulu ya. Ini adalah versi yang 12,256 GB. Dia ada juga yang versi 512 GB. Untuk warnanya titanium IC blue dan ini sudah dibuat di Indonesia. Nih di bagian belakang tuh ada keterangannya ya, dibuat di Indonesia. Jadi benar-benar full sudah dirakit di sini. Selain warna IC blue ada warna silver dan juga ada jet black. Nih gue jujur-jujuran aja ya, gue belum pegang sama sekali ya, ngelihat secara langsung pun ini baru pertama kalinya di depan mata gua, karena ya sebenarnya bisa aja kalau mau main ke Samsung Store ya. Gua pun kemarin ada kesana, gua beli Samsung A36 ya, tapi gua sengaja nggak ngelirik sama sekali S25 Edge ini karena gua pengen dapetin experience yang berbeda ketika gua melakukan unboxing, yaitu pada hari ini. Nah, jadi ini benar-benar pengalaman pertama. Nah, kalau untuk boxnya isinya selain handphonenya dia ada kabel data, terus ada quick guide, terus ada harusnya di dalam ada SIM ejector. Ya udah seperti itu aja, nggak ada charger dan tidak ada casing. Nah, ini dia handphonenya Titanium. Wah, gila enteng banget dan ternyata nih tidak ada rekayasa ya, gue ngomong apa adanya. Pertama kali gue pegang nih bener-bener tipis banget ya. Ini ternyata lebih tipis dari yang gue lihat kemarin. Kan Fahmi itu sama Mang Elan kan datang ke acara launchingnya. Ya gue nggak ngeliat langsung, gue cuman lihat di video aja Fahmi bikin di YouTube, di IG Reels, dibandingin sama S25 Ultra. Ya gue pikir bedanya ya nggak seberapa lah gitu ya. Tapi ternyata pas pegang langsung, sumpah loh ini pasti ya, gue yakin teman-teman juga sama merasakan yang sama. Kalau pegang langsung ini merasa lebih tipis dibanding ketika kita ngelihat di video. Confirm tuh. Asli loh, ini cakep ya, ternyata setipis itu loh, luar biasa. Gue nggak nyangka. Oke, kita ini dulu ya, stiker-stiker kayak gini nih jangan dibiasakan menempel nih, bisa bikin handphone jadi belang. Jadi kita simpan aja di boxnya. Terus kita buka untuk layarnya. Sekarang gue pengen bandingin sama S25 Ultra nih, head to head langsung gue yang bandingin, bukan ngeliat di video. Oh iya tuh, kalau cuman ngeliat di layar gitu ya, bedanya tuh kayak cuman sedikit. Tapi kalau ngeliat langsung, apalagi megang langsung, asli ini berasa kayak cuman setengahnya dari S25 Ultra. Walaupun sebenarnya nggak setengahnya juga, tapi rasanya gitu loh, karena nih bobotnya itu bener-bener enteng banget. Inilah definisi handphone tipis. Dan sebenarnya perlu nggak sih kita punya handphone setipis ini? Ya sebenarnya bisa dibilang perlu nggak perlu. Cuman ya namanya apa ya, dinamika industri handphone yang mengarah ke desain juga ke lifestyle. Ya ujung-ujungnya ketipisan ini juga bisa menjadi tren. Dan kenapa akhirnya Samsung membuat seperti ini? Karena memang diperlukan brand segede Samsung untuk bisa bikin tren ini menjadi booming. Kalau misalkan yang bikin trennya handphone tipis ini misalkan bukan Samsung ya, katakanlah Xiaomi, katakanlah kayak Tecno juga punya kan, belum tentu mereka rilis secara global, belum tentu mereka akan secepat ini mendatangkan secara resmi gitu. Jadi ketika Samsung yang bikin handphone setipis ini, walaupun yang lain brand lain juga bisa, tapi ketika Samsung yang bikin, nah itu akan lebih cepat spreadnya, menyebar teknologinya dan juga trennya. Nah bukan nggak mungkin ini nanti akan diikutin sama brand-brand lain yang China ataupun Apple. Satu lagi deh ya, ini gue coba bandingin juga dengan iPhone 16 Pro tuh. Bener kan bedanya tuh kelihatannya
nggak banyak gitu, beda tipis aja. Tapi kalau dipegang ya berasa ini tipis banget. Nah sekarang gue pengen cobain pakai casing ya. Memang brand casing yang ready itu sudah ada beberapa tapi belum banyak, dan gue udah nyiapin ada 2 brand, yaitu dari Yongkit dan juga dari More. Nah kalau yang Yongkit ini adalah gambaran ketika kita mau pakein casing yang lumayan melindungi, jadi ini nggak tipis-tipis banget ya, standar lah ya. Bisa dibilang gabungan antara soft case dan hard case. Tuh jadinya seperti ini, tapi surprisingly feel tipisnya itu masih ada, jadi ini nggak bulky itu, rasanya itu masih oke lah, masih nice ya, masih nggak setebal ketika kita pakai handphone iPhone misalkan ya, terus pakai casing. Nah ini kurang lebih sama nih jadinya, kita megang iPhone 16 Pro dengan S25 Edge yang dipakein casing, feelnya kurang lebih baru sama. Jadi menurut gua dengan casing yang standar kayak gini aja feel tipisnya itu masih berasa, apalagi kalau pakai casing yang bener-bener tipis. Nah ini gua ada si More dengan ketebalannya ini paling cuma 0,3 mm ya, ada 2 warna, hitam sama putihnya, tapi putihnya ini yang smoke white ya. Wah, dan ini kelihatannya tuh jadi kayak handphone pakai casing ini kayak handphone standar ya, nggak kelihatan kayak handphone mahal. Tapi kalau misalkan mau ngejar tipisnya dapet sih, karena ini 0,3 mm doang. Gila, bener-bener enteng banget. Wih, sadis. Kita coba yang warna hitam ya. Dan bukanya juga gua agak-agak ngeri, walaupun katanya sih ini kayak handphone kuat banget ya, maksudnya nggak gampang dipatahin, nggak selemah itu, tapi tetap aja kalau awal-awal tuh rasanya tuh kayak ngeri gitu. Wah ini warna hitamnya juga cakep ya. Oke, lebih oke sih warna hitamnya nih. Ini bener-bener kelihatannya sederhana banget gitu ya. Orang nggak akan nyangka sih pegang kayak gini nelpon ya, atau bayar kris. Orang tuh mbak-mbaknya nggak nyangka nih yang kita pakai adalah handphone 19 juta. Mungkin dikiranya ya paling handphone 4 juta 5 juta, tapi kalau misalkan kita buka ada logo Samsungnya, mungkin orang akan tahu oh itu Samsung S25 Edge tuh yang lagi happening, yang lagi hype banget saat ini. Nah sekarang kita lihat bodinya. Kalau untuk frame-nya ini dari aluminium ya, terus untuk backdoor-nya ini dari kaca dengan pelindungnya udah Gorilla Glass Victus 2. Sedangkan untuk layarnya ini pelindungnya Gorilla Glass Ceramic 2. Jadi beda, bukan Victus 2. Ceramic 2 itu lebih ke ketahanan, ngejar ketahanan drop protection ya, dari jarak 1 meter kalau kita nggak sengaja jatuh, layarnya langsung kena surface permukaan yang kasar, itu katanya harusnya masih aman. Kalau Gorilla Glass Victus 2 itu dari goresan-goresan. Nah di bagian atas ini ada mikrofon ya, terus di sebelah kanan tombol power, tombol volume, ada antena juga. Di bawah grill speaker, port USB-C, ini slot kartu, ini harusnya nggak ada micro SD-nya. Di sebelah kiri ini kosong, cuman ada garis antena aja. Nah terus tipis-tipis begini juga punya IP rating ya, tetap ada IP68. Oke, ini handphonenya udah gua setup ya, barusan udah gua nyalain. Belum sampai ini sih, belum sampai selesai setupnya nih, baru sampai menu welcome-nya aja. Nah di sini kita bisa ngelihat kalau bezelnya ini mantap, cakep ya. Harusnya flagship memang seperti ini, tipis, binti, simetris. Nah sambil nunggu setupnya selesai, sebentar lagi kita bahas layarnya, speknya. Ini dia dimensinya 6,7 inci. Jadi bisa dibilang secara dimensi ini sama kayak S25 yang plus ya, bukan yang ultra. Kalau ultra kan 6,9 inci. Untuk panelnya Dynamic AMOLED 2X masih sama. Dia punya resolusi 1440p. Kemudian untuk sertifikasinya dia punya HDR10 Plus ya. Kita pakai yang light aja biar kelihatan bezelnya seperti ini untuk gambaran teman-teman semua. Nah akhirnya sudah selesai, kita sampai di menu home screen-nya, disambut seperti ini. Kita coba lihat untuk ininya ya, versi OS-nya dulu deh yang pertama-tama ya. About phone, software information, One UI-nya versi 7.0, Android versionnya 15.
untuk security patch-nya ini ada di bulan April. Oke, sekarang gua pengen tes untuk speakernya. Nih gua tes pakai musik NCS karena kan namanya handphone tipis ya, kali aja gitu suara speakernya kecil. Jadi walaupun handphonenya tipis tapi tidak memengaruhi suara speakernya, ini speakernya masih kencang, detail, di volume maksimal juga nggak kedengeran pecah, jadi aman. Kemudian kita ngomongin speknya deh ya, ini gua udah install Antutu Benchmark, gua udah running juga barusan. Ini baru selesai, tuh teman-teman bisa lihat ya, dapat skor 1.700.000-an, versinya 10.5.0, CPU skor 357.000, GPU skor 693.000. Ini dia pakai Snapdragon 8 Elite ya, jadi nggak ada perbedaan dibanding S25 series yang lain. Cuma bedanya adalah RAM-nya dia 12GB, nggak ada versi 16, dan storage-nya maksimum di 512GB, nggak ada 1 tera. Kemudian untuk baterainya ini yang jadi perbincangan ya, 3900 mAh. Kayak orang tuh pada sanksi, kuat nggak sih 3900 mAh ini buat dipakai sehari-hari, apalagi buat kebutuhan yang berat. Nah gue sendiri belum bisa menjawab karena baru banget megang nih ya, baru beberapa menit yang lalu ya, belum ada 1 jam total gue nyobain handphone ini. Tapi nanti kita akan reveal ya seberapa kuat baterainya, ketahanannya. Nah terus untuk spek kameranya, jadi seperti yang sudah kita ketahui ini pakai 2 kamera aja. Yang pertama primary lensnya itu sama kayak si S25 Ultra ya, pakai 200 megapiksel. Kemudian ada tambahan lensa ultrawide, jadi ini nggak punya lensa tele. Gua sendiri adalah orang yang sangat membutuhkan lensa tele. Kalau disuruh milih tele atau ultrawide, gue pribadi akan lebih milih tele. Tapi berhubung sensor utamanya 200 megapiksel, katanya ini harusnya bisa ngejar untuk ya 3 kali 4 kali zoom, itu hasilnya masih bisa diadu lah dengan optical zoom gitu ya. Untuk menjawab itu pasti akan membutuhkan waktu, kita harus ngetes segala macam, nanti akan ada di video reviewnya. Kemudian untuk ultrawide-nya sayangnya memang cuma 12 megapiksel aja, sementara S25 Ultra itu kan punya 50 megapiksel. Tapi menurut gua 12 megapiksel juga untuk ultrawide ya masih oke lah ya, ketolong dengan tuningannya si Samsung. Hey, lagi ngerekam nih pakai handphone baru yang super tipis, Samsung S25 Edge. Wah, dipegangnya ini bener-bener dah pengalaman baru memegang handphone setipis ini. Oke, ini di 4K 60, kita ganti ke ultrawide. Oke, ultrawide biar kata 12 megapiksel, dia bisa di 4K 60. Nih ya, pindah 1 kali, ini 2 kali, tuh 2 kali digital zoomnya. Ini masih bagus gambarnya ya. Nah, kalau kita tes ke 4 kali, 4 kalinya juga masih cukup mengimbangi sih menurut gua. Not bad lah. Ya. Oke, kita coba lari. Oke, kita ganti ke kamera depan, jangan kaget. Nah, tuh bisa switch juga ke kamera depan. Inilah enaknya pakai handphone Samsung, dan di S25 Edge ini kita tetap bisa ngerekam di 4K 60 dengan semua lensanya. Nah, dynamic range-nya juga tuh cakep ya. Oke, that's all untuk unboxing S25 Edge versi resmi, versi retail yang ada di Indonesia. Masih butuh waktu ya tentunya untuk menilai seberapa kuat baterainya, seberapa bagus kameranya, karena itu memang yang menjadi tanda tanya ya, perbincangan orang-orang ketika melihat handphone si S25 Edge dengan bodi setipis ini. Tapi memang harus gue akuin ya, untuk orang yang belum pernah megang sebelumnya, ini bisa gue bilang ini game changer ya. Ini tipis untuk handphone candy bar kayak gini, bukan handphone lipat. Ini tipis banget, lebih tipis ya dibanding gue cuma ngelihat doang di video. Ketika pegang langsung, oh ya ini berasa tipisnya. Dan bukan nggak mungkin ya kalau sehari-hari kita pakai handphone ini, apalagi kalau kita pakai casingnya tipis, apalagi seandainya nggak pakai casing gitu lah, terus kita megang handphone lain ya, kalau udah megang handphone ini 2 hari 3 hari apalagi seminggu, terus megang handphone lain berasa tebelnya. Serius, ini gue aja megang paling kan barusan syuting sekitar setengah jam ya, terus megang iPhone langsung lo berasa ini tebal dan lebih berat. Tuh nggak bohong, serius. Kalau nggak percaya teman-teman boleh mampir ke Samsung Store
silakan cobain sendiri, buktiin omongan gua. Dan kalau sekali lagi kalau misalkan mau nyari casing buat handphone ini yang ready memang belum banyak, tapi yang udah gua coba barusan ada Yongkit dan juga ada More. Nanti linknya gua akan drop di deskripsi, sekalian kalau mau beli S25 Edge juga gua kasih linknya di bawah. Thank you.